Guys, perkenalkan nama saya Gata Kristina Simamora. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan dari unsur alkali tanah. Nah, yang pertama itu alkali tanah. Alkali tanah itu merupakan unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Nah, unsur-unsur yang termasuk dalam alkali tanah ini yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, seluruh unsur alkali tanah ini bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah biasanya itu berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan di batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau bisa disebut juga sulfat. Jadi logam alkali ini berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari unsur alkali tanah. Yang pertama itu adalah berilium. Berilium ini merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu, ringan, tetapi mudah pecah. Jadi kalau kita menemukan unsur ini, kita harus hati-hati dalam memegangnya supaya tidak jatuh atau pecah. Berilium ini termasuk unsur yang beracun, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, logam ini biasanya digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Seperti ini gambar dari berilium. Kita lanjut, yang kedua adalah magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Nah, magnesium ini biasanya digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang kamu gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi untuk mengurangi asam yang ada di dalam mulut kamu. Jadi, kalau kalian punya pasta gigi di rumah, berarti dalam pasta gigi itu ada kandungan magnesiumnya. Ini gambar dari magnesium ya. Kemudian yang ketiga itu kalsium. Nah, unsur kalsium ini banyak terdapat pada susu. Ini bagi manusia berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri yaitu putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips pada tulang. Jadi kalau kalian punya susu misalnya kayak Denkau, di dalam itu sudah ada kalsiumnya untuk membuat tulang kita dan gigi kita kuat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada strontium. Strontium ini merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Strontium dulunya digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Ini adalah gambar dari strontium. Kita lanjut. Nah, yang kelima itu ada barium. Barium itu nggak pernah ditemukan di alam ya sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Jadi kita jarang nemuinnya di alam. Nah, contoh barium alami yang paling umum ditemui di alam yaitu barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus gitu. Jadi kalau kita punya misalnya obat sakit perut yang untuk mengobati pencernaan, jadi di dalamnya itu ada kandungan barium alaminya gitu. Ini gambar dari barium. Kita lanjut, kemudian yang nomor 6 adalah radium. Radium memiliki warna hampir putih bersih. Tapi jika sudah teroksidasi sama udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi loh. Di bidang kesehatan, radium disuntikkan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang.
radium memiliki tingkat radioaktif yang sangat tinggi. Maka efek samping yang dialami oleh orang yang disuntikkan radium ini berbeda-beda. Ada yang efeknya bisa demam, bisa nyeri saat buang air kecil, hingga mengeluarkan tinja yang berwarna hitam atau disertai dengan darah. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.